Hi, this is the story of kasus penghilangan nyawa Ibu Tuti dan Amel di Subang yang telah memasuki babak pra-rekonstruksi mendapat respon dari kuasa hukum Yosef Hidayah. Kuasa hukum menilai bahwa kesaksian Danu mengarang atau mengada-ngada. Dalam pra-rekonstruksi yang digelar 2 November 2023 lalu, sesuai keterangan dari Danu, kuasa hukum Yosef mengungkapkan bahwa ada kejanggalan dari keterangan Danu dengan pra-rekonstruksi. Danu tidak dapat menjelaskan peran dan kapan Mimin masuk ke rumah. Menurutnya, jika Danu menceritakan yang sebenarnya, maka Danu tidak akan kesulitan menceritakan setiap peran. Namun jika dipikir lagi, okelah, itu Mimin. Tapi bagaimana dengan Yosef? Menanggapi tudingan itu, kuasa hukum Danu buka suara, mewajarkan statement kuasa hukum Yosef karena pembelaan terhadap klien itu wajar. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tetap pada keyakinan bahwa apa yang disampaikan Danu itu benar. Apalagi pernyataan Danu itu juga didukung oleh semua bukti-bukti yang ada sejak awal pemeriksaan sampai saat ini. Yang penting saat ini adalah para pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tinggal menunggu proses di pengadilan. Penetapan status ini tidak akan gegabah ditetapkan oleh penyidik jika tidak ada bukti-bukti kuat. Dipertegas pula oleh Kepala Ditreskrimum Polda Jabar yang menyatakan bahwa Mimin berada di dalam rumah saat eksekusi kedua korban. Namun Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan tidak mengetahui kedatangan Mimin, dari mana datangnya, sehingga pra-rekonstruksi tidak diperagakan adegan Mimin di luar. Semua yang dilakukan di pra-rekonstruksi adalah atas keterangan dari Danu. Tak ada yang dikurangi, tak ada yang dilebihkan. Jadi apa yang dilihat Danu itulah yang diperagakan, yang tidak dilihat tidak akan diperagakan. Polisi membuka kemungkinan akan adanya tersangka baru di kasus ini. Tersangka baru di kasus penghilangan nyawa Ibu Tuti dan Amel ini bisa bertambah jika DNA asing yang ditemukan di jenazah Ibu Tuti dan Amel terungkap. DNA misterius itu ditemukan polisi di mobil Alphard. Saat ini, polisi terus memeriksa saksi-saksi, salah satu maksudnya untuk mencari kecocokan dengan DNA misterius yang ditemukan di kedua jasad korban. Dalam proses pengurutan kejadian ini, kemungkinan adanya keterlibatan 3 oknum polisi setempat yang ternyata masih punya hubungan keluarga dengan tersangka Yosef, yaitu perwira dan 2 orang bintara. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang masuk ke TKP setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut dan 3 diantaranya adalah oknum polisi tersebut. Mereka memasuki TKP tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik. 3 orang tersebut adalah anggota kepolisian yang diduga menjadi penyebab mandeknya pengungkapan kasus penghilangan nyawa Ibu Tuti dan Amel. Kenapa? Karena dengan sengaja ketiga oknum polisi tersebut masuk ke TKP dan membersihkan lokasi. Pembersihan tempat kejadian perkara tanpa persetujuan penyidik merupakan tindakan yang bertentangan dengan prosedur penanganan perkara dan hukum pidana. Jika terbukti adanya kesalahan, maka ketiga oknum polisi tersebut bisa disangkakan melakukan tindak pidana dan pelanggaran kode etik sebagai anggota kepolisian yang saat ini masih dilakukan penyidikan oleh Polda Jabar. Hal lain yang mungkin bisa memberatkan pelanggaran dari oknum perwira polisi tersebut adalah saat dilakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan golok di rumah perwira tersebut. Jika terbukti itu adalah sajam yang digunakan untuk penghilangan nyawa Ibu Tuti dan Amel, maka akan jadi masalah baginya. Perwira polisi ini pun yang memerintahkan Banpol Polsek Jalan Cagak atas nama UC untuk membersihkan bak air di kamar mandi TKP. UC pun mengakui bahwa ia memang diperintah oleh perwira polisi. Selain itu, UC juga menyebutkan bahwa Kanit Jatandras memerintahkan dia untuk menguras bak kamar mandi di TKP. Dari sejumlah video rupanya Kanit Jatandras itu memang sudah hadir sejak awal jasad Tuti dan Amel ditemukan dalam bagasi Alphard. Maka tak heran jika kasus ini berjalan lambat sekali karena hal-hal tersebut. Namun kita patut bersyukur setelah semua bukti-bukti
dan pengakuan dari Danu. Setelah prarekonstruksi, Polda Jabar akan melakukan rekonstruksi 22 November 2023. Rekonstruksi nanti sementaranya akan mendatangkan tersangka M. Ramdhanu atau Danu. Sedangkan untuk tersangka Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi masih berkoordinasi dengan kejaksaan terkait. Motif pembunuhan kasus ini akan diungkapkan saat proses rekonstruksi dilaksanakan. Tidak hanya itu, peran dari masing-masing tersangka akan terungkap saat proses rekonstruksi. Kuasa hukum Danu menjelaskan bahwa Yosef pernah curhat kepada Danu mengenai gerak-gerik Yosef yang dibatasi oleh para korban di yayasan pendidikan. Dan suatu hari di sebuah warung pecel lele, Yosef Hidayah mengeluh kepada Danu bahwa ia tidak memiliki dan tidak diberikan kewenangan mengurus keuangan yayasan oleh para korban, yaitu Ibu Tuti dan Amel. Padahal Yosef mengaku ia adalah orang yang mendirikan yayasan tersebut. Yosef pun mengatakan kepada Danu akan memberikan pelajaran kepada Ibu Tuti dan Amel. Yosef mengatakan dan meminta kepada Danu untuk membantunya saat berada di rumah korban saat ia akan memberikan pelajaran kepada para korban. Setelah meluapkan kekesalannya kepada Danu, Yosef meminta Danu menyiapkan golok saat nanti berada di rumah korban. Kita tidak tahu apa maksud dari para korban untuk membatasi gerak dan tidak memberikan kewenangan pada Yosef atas yayasan pendidikan yang katanya didirikan oleh Yosef. Namun, menghilangkan nyawa mereka ternyata tidak juga menjadi solusi bagi Yosef untuk kembali in charge di yayasan pendidikan tersebut. Pastinya semua ini nanti akan terkuak di pengadilan. Dengan berkelitnya keempat tersangka, sepertinya kepolisian harus benar-benar teliti dan detail terhadap setiap petunjuk, sehingga bisa diketahui apakah kesaksian Danu sinkron atau tidak. Semoga di update berikutnya makin terbuka tabir kasus ini, agar keadilan untuk para korban ditegakkan dan para pelaku dihukum dengan hukuman setimpal.